Rencana pembangunan stadion mini di Kecamatan Tenjo oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora menuai polemik. Pasalnya, lahan pembangunan stadion mini menggunakan anggaran miliaran tersebut diklaim oleh salah satu yang diduga ahli waris pemilik lahan bernama Hajah Hasanah. Melalui konferensi pers, kuasa hukum ahli waris Ilhamuddin, sarjana hukum, mengatakan bahwa pembangunan stadion mini di Kecamatan Tenjo dilakukan di lahan milik kliennya tersebut. Ilhamuddin pun mengatakan bahwa dirinya sudah melayangkan surat ke pemerintah Kabupaten Bogor untuk tidak dilakukannya pembangunan stadion mini sebelum permasalahan hukum diselesaikan. Mungkin hari ini saya sedikit perkenalkan dulu kami dari tim kuasa hukum dari ahli waris almarhum Ijazuddin dengan almarhum siapa nih? Matsura. Ya, almarhum Hajah Hasanah binti Arsudin, yang mana kami dapat amanah, dapat mandat dari almarhum melalui ahli warisnya. Dalam hari ini kami mau memberikan keterangan terkait pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya stadion mini melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Nah, perlu kami mau meluruskan dulu di sini, adapun pembangunan segala macam, bahwa kami sampai detik ini kami tidak ada pemberitahuan maupun informasi, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan, yang mana sebelum ini ada pembangunan ataupun pembuatan stadion ini, kami sudah melayangkan surat untuk melakukan permohonan agar kita di atas lahan ini tidak ada pembangunan dulu sebelum masalah hukum, baik itu secara pidana maupun perdatanya. Tapi pemerintah Bogor, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga maupun jajarannya, telah melakukan pembangunan di atas lahan yang milik, menurut kami, menurut data ya, sesuai dengan data yang kami pegang, yaitu milik klien kami. Nah, dari ini saya melalui teman-teman media agar bisa permasalahan ini, saya dan teman-teman menyampaikan juga dan meminta kepada pemerintah agar kita melakukan pertemuan dulu. Pertemuan untuk mencari solusi agar tidak menjadi ada permasalahan di kemudian hari. Mungkin itu singkat dari saya, karena mungkin ada pun ini data-data kami punya semua. Dan terakhir kemarin kami pun juga kaget. Ada salah satu penjabat ataupun oknum penjabat yang mana mendatangi klien kami untuk meminta mencabut kuasa hukum. Ini sangat konyol dan bikin malu sebenarnya kerjaan seperti ini. Yang mana ini penjabat publik yang datang ke klien kami di ahli warisnya meminta untuk mencabut kuasa hukumnya. Ini kan sangat bikin kami kaget. Kami punya dokumen semua. Pekerjaan ini, pengurusan tanah ini kami sudah lakukan selama 4 tahun. Udah lama, kurang lebih 4 tahun. Dan pembaruan SK kami ataupun surat kuasa kami per tanggal 28 Februari tahun 2021. Nah, setelah itu pun juga kami melayangkan surat juga kepada pemerintah kecamatan untuk melakukan pemasangan ulang pelang. Dan kami juga sudah memberitahukan bahwa kita akan melakukan gugatan. Nah, tapi ini tidak diindahkan oleh pemerintah kecamatan, khususnya Kecamatan Tenjo. Mungkin itu penyampaian singkat dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa yang dimiliki ahli waris masalah tanah ini, Pak? Dari mulai saya bilang tadi, ada 14 macam tadi, surat-suratnya kami memiliki semua. Baik, kalau boleh tahu, Pak, bukankah untuk pemilikan surat yang sah itu ada sertifikat, Pak? Sertifikat saat ini lagi dalam tahap proses. Dalam tahap proses. Ada buktinya pun juga kami punya. Sampai mana, Pak? BPN atau? Sudah BPN. BPN. Ya, sudah sampai BPN.
langkah-langkah Bapak untuk mengajukan gugatan secara pidana kira-kira akan ditempuh Pak? Akan ditempuh pidananya. Dan perdata pun juga kami akan tempuh. Tapi sampai saat ini belum dilakukan? Belum, karena kami lagi mengumpulkan terkait masalah bukti-bukti, alat bukti kami. Bapak sendiri sebagai advokat atau lawyer daripada... Saya sebagai advokat sekaligus lawyernya. Oke. Kira-kira berapa persen kemungkinan Pak memenangkan kasus ini? 100% kami menang. 100%. Karena kami memiliki data bukti on tekniknya sampai detik ini. Ini faktanya Pak, ini tanah yang dikuasakan ke Bapak sampai saat ini sedang digarap. Langkah Bapak apa ini Pak ke depannya nih? Makanya tadi ada dua pilihan. Pidananya kami lakukan, perdatanya kami lakukan. Gugatan pidana terkait pengerusakan itu sekaligus penyerobotan. Berapa Pak areal yang diklaim oleh pihak Bapak yang dikuasakan ke Bapak? 6 hektar. 6 hektar. Coba, makasih. Sampai sejauh ini Pak, jawaban dari Pemda Kabupaten Bogor seperti apa setelah disomasi Pak? Sampai sekarang belum ada kooperatif dari pemerintah Kabupaten Bogor, baik dari pihak kecamatan, Dispora maupun BPKAD. Yang baru mengeluarkan surat jawaban kepada kami yaitu Dinas Pertanian. Terus Pak gini Pak, kata Bapak tadi kan Aquaris itu 12 orang. Ya. Yang ada 6, yang 6 lagi kemana Pak? 6 lagi sebagian dia lagi di luar daripada wilayah Pulau Jawa. Tapi udah sepakat. Udah sepakat karena memang almarhum ibunya sebelum meninggal Haja Hasanah ini menyerahkan kepada anak-anak yang masih ada di wilayah Tenjo ini. Ini adalah amanat daripada almarhum. Pak, untuk surat mau dibikin sertifikat kan ada surat dari kelurahan bebas sengketa. Apakah ini ada Pak? Ada semua. Dari desa semua pun juga kami ada semua. Oh, iya. Ada semua. Makanya kami berani memberikan sistem seperti ini karena kami pegang semua data. Jadi bukan ngada-ngada. Jadi ini adalah murni kami memberikan keterangan ini seluruh mungkin. Gitu. Tanah ini dulu tanah adat atau asal usulnya dari gimana Pak? Dari Amerika? Ini awal mulanya itu tanah ini adalah tanah negara. Tapi dikelola oleh salah satu perusahaan swasta. Yang mana salah satu perusahaan itu sudah diakui dan sudah disetujui oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, ini asal usulnya. Tapi tanah ini udah menjadi atas milik adalah perusahaan. Perusahaan memberikan kepada pemerintah Bogor untuk membagi pada toko-toko dan muspika-muspida yang ada di Kecamatan Tenjo. Nah, kebetulan ini adalah dapat ataupun hadiah daripada pemerintah Bogor kepada almarhum Haji Judin dan Haja Hasanah Matsurah dengan anaknya satu lagi. Itu. Jadi di sini SPPT-nya ada 5. Ada 5. Yang mana yang digarap ini yaitu tanah di atas nama SPPT atas nama Tony dengan Mas Surah. Berarti ini dengan Haja Hasanah. Pak, tanah ini berarti dari awal juga nggak ada jual beli ya? Nggak ada jual beli. Hibah dari pemerintah Bogor. Keluarga Pak itu. Iya, keluarga almarhum. Tahun berapa Pak hibah Pak? Dari tahun 1993. Kenapa ini dibangun stadion ini? Yang 6 hektar termasuk yang dibangun itu ada maksudnya. Nah, kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga agar melihat lagi terkait surat-suratnya. Jangan sampai permasalahan ini melebar ke sana kemari. Apalagi memakai anggaran APBD. Memakai anggaran APBD yang sangat besar. Ini anggaran dari pajak masyarakat, pajak rakyat. Yang mana harus jelas dulu surat-suratnya. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pemakaian APBD. Jadi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Bupati Bogor dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan terkait pembangunan ini. Yang mana harus dilihat, harus dicek dulu dasarnya dari mana. Jangan sampai ini amburadul semuanya nanti bermasalah di kemudian hari. Mungkin itu. Apakah udah tembusan ke provinsi Pak? Belum. Oh, belum ya? Belum. Masih sebatas. Karena kami masih menjaga hubungan baik ataupun menjaga istilahnya dari pemerintah Bogor. Kabupaten, ya? Iya, Kabupaten Bogor. Sementara Camat Tenjo Kurnia Indra menanggapi terkait konferensi pers yang diadakan oleh kuasa hukum ahli waris menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor dalam pembangunan tersebut dianggap tidak main-main dan memiliki dasar. Bahkan Camat pun mengatakan pemerintah membuka selebar-lebarnya jika pihak terkait ingin melanjutkan ke ranah hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi kejadian hari ini tentang press conference dari yang kuasa hukum ahli yang aku ahli waris ya dari Pak Yang. Intinya pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam membangun ini kan bukan main-main ya, pasti punya dasar ya, pasti punya dasar. Nah, perkara yang lain-lain itu kan ada jalurnya, mangga silahkan kalau memang ada jalur yang elegan, kalau memang menempuh jalur hukum silahkan, itu dibuka lebar-lebar. Nanti tim legal Pemda juga pasti akan jawab, dan punya juga kita ini dasarnya itu. Nah, saya tidak akan jauh ke masalah kepemilikan lahan dan lain sebagainya, ya kan, nanti kita balik lagi ke nol kalau begitu kan, ya. Yang jelas pembangunan stadion mini ini itu sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kecamatan Tenjo, ya. Saya memohon dukungan dari segenap masyarakat untuk terlaksananya pembangunan stadion mini secara sukses, ya. Apapun dibalik itu, mangga ada jalurnya silahkan. Nah, saya sebagai camat di sini hanya memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, ya, harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Itu pertama. Yang kedua, saya sebagai kepala wilayah juga bersama Forkopimcam ini bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi wilayah tetap harus aman, terkendali, kondusif, itu aja. Nah, apapun upaya-upaya untuk upaya-upaya hukum, enggak, silahkan gitu. Kami tidak pernah menghalangi, tapi mohon jangan menghalangi proses pembangunan, itu aja. Toh kalau memang hak tetap akan jadi hak, ya kan, yang batil akan tetap jadi batil gitu. Mangga ya. Itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan, tidak ada. Ini untuk kepentingan masyarakat semua, dan saya mewakili masyarakat, itu aja. Dan siapapun warga negara berhak melakukan tindakan hukum, enggak, silakan gitu. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Diki Anggriana, Barometer Bogor News melaporkan.